إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد Jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita berikan atas setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita semua. Nikmat-nikmat yang jika dituntut untuk kita membayar nikmat tersebut, maka tidak ada satu orang terkaya pun di dunia ini yang mampu untuk membayar nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Namun sungguh sangat menyedihkan, di antara manusia ada yang lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat tersebut. Mereka lupa beribadah kepada Allah, atau ada di antara mereka yang berpura-pura lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tahu bahwa ibadah adalah bentuk syukur yang termulia untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah agama Allah, untuk mengajak umatnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjelaskan jalan yang terang kepada mereka agar mereka mendapatkan keselamatan tidak hanya di dunia tapi keselamatan di akhirat dengan dimasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan agar mereka tidak tersesat di muka bumi ini supaya mereka bisa selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam ini tetap tercurahkan kepada beliau, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia adalah Al-Hakim, Zat yang maha bijaksana. Kita semua tahu jemaah sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang mulia, nama-nama yang agung, nama-nama yang tidak ada yang bisa menyerupai, menyamai kemuliaan dari nama-nama tersebut. Walillahil asmaul husna, kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memiliki nama-nama yang mulia. Dan di antara nama yang mulia itu jemaah sekalian adalah Al-Hakim, Zat yang maha bijaksana. Juga di antara nama yang mulia itu yang sering kita dengarkan dan kita baca di dalam ayat-ayat Al-Quran, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Zat yang maha pengasih, Zat yang maha penyayang. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kasih sayang Allah dan di antara bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa taala, serta di antara bentuk kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kesempatan-kesempatan untuk kita beramal ibadah, di mana kesempatan tersebut Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amal kebaikan kita di dalamnya. Karena Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita jemaah sekalian bahwa umur umat Nabi Muhammad tidak sama dengan umur umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu umur mereka bisa ratusan tahun,
hidup di muka bumi ini. Adapun umur umat Nabi Muhammad, beliau telah mengabarkan dalam hadis beliau yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, dinilai sebagai hadis yang hasan. Nabi SAW mengatakan, a'maru ummati ma bainas sittina ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sangat sedikit di antara mereka yang lewat daripada itu, kata Nabi SAW. Sangat sedikit yang lewat daripada 60 atau 70 tahun. Jika ada yang lewat daripada itu, maka itu adalah bonus tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Tapi kebanyakan umat ini, umat Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad SAW, adalah umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Umur yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu yang hidup mereka ratusan tahun. Contohnya Nabi Nuh alaihi salam, jemaah sekalian. Allah kabarkan di dalam Al-Quranul Karim, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam saja, kata Allah Subhanahu wa taala, alfa sanatin illa khamsina ama. Dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun. Belum dengan umur semasa beliau hidup. Dakwah beliau, umur dakwah beliau 950 tahun beliau berdakwah kepada umatnya. Umat-umat terdahulu diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa beramal ibadah kepada Allah, dan amal ibadah mereka bisa banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun umat Nabi Muhammad, umur mereka adalah umur yang pendek, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan-kesempatan kepada mereka. Allah memberikan waktu-waktu yang mulia kepada mereka, di mana jika mereka benar-benar beramal di waktu-waktu yang mulia tersebut, maka amalan itu adalah amalan-amalan yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin sudah sering mendengarkan bulan suci Ramadan sebagai salah satu bulan mulia, amalan kita dilipat gandakan di dalamnya. Namun kadang kita lupa bahwa ada hari-hari yang lebih mulia daripada Ramadan. Ada hari-hari yang lebih mulia daripada Ramadan untuk kita beramal ibadah di dalamnya, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, jemaah sekalian. Dikatakan lebih mulia. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau mengatakan dikatakan lebih mulia 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, lebih mulia daripada bulan suci Ramadan, karena di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini semua amal ibadah dan semua rukun Islam terkumpulkan di dalamnya. Solat dilaksanakan, syahadatain senantiasa dikumandangkan, dan solat senantiasa dilaksanakan. Orang mengeluarkan zakat infaknya, dan orang berpuasa dianjurkan berpuasa sunnah di 10 awal, di 9 awal dari bulan Dzulhijjah, dan juga para jamaah haji melaksanakan ibadah haji yang ini tidak terjadi kecuali di bulan Dzulhijjah. Ibadah haji tidak dilaksanakan kecuali di bulan Dzulhijjah, sehingga kata mereka bulan Dzulhijjah terutama 10 hari pertamanya adalah hari-hari termulia, bahkan lebih mulia daripada hari-hari yang ada di bulan suci Ramadan, kecuali 10 malam terakhir di bulan Ramadan, karena malam terakhir dari bulan Ramadan ada Lailatul Qadar di dalamnya. 10 malam terakhir dari Ramadan ada Lailatul Qadar di dalamnya. Oleh karena itu, jemaah sekalian, di antara hakimnya Allah, kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala, dan di antara rahimnya Allah, di antara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah izinkan kita berjumpa dengan hari-hari yang mulia ini, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan hari ini kita telah berada di hari yang kelima. Tidak terasa sudah hampir 5 hari kita akan selesaikan dari hari-hari yang mulia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita umatnya, kata beliau, ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashar. Tidak ada satu hari pun di dunia ini di mana amal soleh yang kita kerjakan di dalamnya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Nabi yang sudah katakan demikian. Tidak ada satu hari pun di mana amal soleh kita kerjakan di dalamnya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini.
Maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, bahkan jihad di jalan Allah wahai Rasulullah, kalah keutamaannya dengan orang yang beramal ibadah di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Dalam artian, kalau ada orang yang sholat, ada orang yang baca Quran, ada orang yang berpuasa, ada orang yang beramal soleh di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, itu dapat mengalahkan keutamaan orang yang berjihad wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala kalah keutamaannya daripada orang yang melaksanakan amal ibadah di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini. Illa, kecuali rajulun, seseorang, kharaja bi nafsihi wa malihi, yang keluar dengan harta dan jiwanya pergi berjihad. Dia pergi berjihad dengan harta dan jiwa raganya, walam yarji' min dzalika bi syai', dan dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Artinya dia dapat mati syahid pada medan jihad, maka itu lebih baik dan lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika ada orang yang pergi berjihad dengan hartanya, dengan jiwa raganya, tapi dia kembali dan tidak mati syahid pada jihad tersebut, maka sesungguhnya jemaah sekalian, Allah berikan kesempatan kepada kita, orang yang sholat di 10 awal Zulhijjah ini, orang yang baca Quran di 10 awal Zulhijjah ini, orang yang berpuasa sunnah di 10 awal Zulhijjah ini, orang yang berzikir di 10 awal Zulhijjah ini, dan amal soleh lainnya yang mampu dia kerjakan, itu lebih Allah cintai daripada jihad yang tidak mendatangkan mati syahid. Siapa yang mengatakan demikian? Nabi SAW, seorang manusia yang menjadi utusan Allah, yang beliau tidak berucap sesuai dengan kehendak beliau, tidak. Beliau berucap atas wahyu dari Allah, beliau berucap atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi SAW tidak berucap dengan hawa nafsunya, kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau SAW. Oleh karena itu jemaah sekalian, kami ingin menyampaikan kepada diri kami dan kepada kita semua, belum berakhir 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Hari ini kita masih berada pada hari yang kelima. Masih ada kesempatan kita untuk memanfaatkan hari-hari yang mulia ini dengan amal-amal soleh, apapun yang bisa kita lakukan. Jika kita bisa berpuasa di siang hari, maka berpuasalah. Cuman beberapa hari kita berpuasa, meskipun di hari Jumat, meskipun di hari Sabtu, meskipun di hari Ahad, karena Nabi perintahkan kita beramal soleh di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Silahkan berpuasa, kecuali pada tanggal 10-nya, karena tanggal 10 adalah hari Idul Adha, diharamkan kita berpuasa. Dan puncak berpuasa sunnah adalah pada tanggal 9-nya, yaitu puasa Arafah. Jika kita tidak bisa berpuasa dan tidak sempat berpuasa mulai dari tanggal 1 Zulhijjah kemarin sampai dengan hari ini, dan kita tidak punya niat juga untuk berpuasa pada tanggal 6-nya nanti, 7 dan 8 kita tidak punya niat untuk berpuasa, maka kami wasiatkan, jangan tinggalkan tanggal 9 Zulhijjah untuk kita berpuasa. Pada tahun ini bertepatan dengan hari Selasa nantinya insyaallah taala. Jangan ditinggalkan jemaah sekalian, jangan ditinggalkan. Kenapa tidak? Kenapa diwasiatkan untuk jangan ditinggalkan? Pertama, kita semua adalah manusia. Tidak ada di antara kita yang tidak punya dosa. Kita semua adalah hamba-hamba Allah yang siang malam bergelimang dengan dosa-dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sengaja ataupun tidak sengaja. Kita adalah hamba yang banyak melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah datangkan Allah datangkan kesempatan berpuasa di hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, pada saat jamaah haji sedang wukuf di padang Arafah. Kita tidak berhaji, tapi kita sedang diperintahkan untuk berpuasa pada hari itu, di mana Nabi SAW mengabarkan kepada kita tentang pahala orang yang berpuasa Arafah. Kata Nabi SAW, "Ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanatal madiyah wa sanatal baqiyah." Dalam riwayat yang lain, "Ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu." Aku berharap kepada Allah agar Allah menghapuskan dosa orang yang berpuasa Arafah 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Allahu Akbar. Puasa 1 hari, 2 tahun dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan itu harapan Nabi kepada Allah, dan Allah telah menjawab harapan Nabi SAW. Allah telah memberikan kesempatan kepada kita 1 hari saja kita berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Allah hapuskan dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Yang jika kita mengambil dari tempat-tempat fotokopi itu, kita mengambil kertas untuk mencatat setiap dosa yang kita lakukan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, kemungkinan dosa yang akan kita lakukan, saya yakin kertas-kertas yang ada di tempat-tempat fotokopi itu akan habis, terisi dengan dosa-dosa kita di setiap waktu kita terjatuh ke dalam kesalahan dan dosa. Lalu ketika Allah berikan kesempatan agar dosa kita diampuni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, ternyata ada orang yang menyia-nyiakannya dan tidak memanfaatkan kesempatan itu. Apakah dia menyangka bahwa dia masih bisa hidup tahun depan, sementara dia tidak tahu nyawanya kapan akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jemaah sekalian, sekali lagi kami wasiatkan, dan ini diantara bukti hikmahnya Allah, hakimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maha bijaksananya Allah, maha rahmat dan maha kasihnya Allah. Allah berikan kita kesempatan untuk bisa berpuasa di hari-hari yang mulia ini. Dan jika tidak bisa berpuasa di 8 harinya, maka paling minimal jaga tanggal 9-nya agar kita mendapatkan kesempatan diampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات ربي عليه وعلى آله وإخوانه. Jemaah Jumat rahimakumullah, selain berpuasa, di antara amalan yang sangat dianjurkan kepada kita di hari-hari yang mulia ini adalah memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil, memperbanyak tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis yang lain, Nabi SAW setelah beliau menjelaskan kepada kita bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang termulia sepanjang tahun, maka Nabi mengatakan, fa'akthiru fihinna minat tahmidi wat tahlili wat takbir, maka perbanyaklah di dalam hari-hari tersebut dari tahmid alhamdulillah, dari takbir Allahu akbar, dari tahlil la ilaha illallah, yang jika kesemua lafaz itu digabungkan maka itulah yang biasanya kita sebutkan dengan takbiran. Takbiran jemaah sekalian bukan hanya pada malam Idul Adha, bukan hanya pada malam hari raya, tidak, tapi sejak tanggal 1 Zulhijjah kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir yang dinamakan dengan takbir mutlak. Di setiap kesempatan, di setiap waktu, pada saat kita berjalan di jalan, membawa kendaraan kita dan seterusnya, kita dianjurkan untuk banyak bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terkumpulkan di situ takbir Allahu akbar, terkumpulkan di situ tahlil la ilaha illallah, terkumpulkan di situ tahmid alhamdulillah, semua zikir-zikir yang dimuliakan. Bahkan Nabi mengatakan perbanyaklah zikir ini di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing dan menuntun serta membantu kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita dengarkan dari khutbah ini. Karena kalau cuman sekedar mendengarkan saja, semua orang punya telinga, tapi tidak semua orang punya hati yang bersih untuk bisa mengamalkannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya manusia itu mau mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka sungguh itu lebih baik untuk mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka. Allah katakan demikian dalam Al-Qur'an. Maka semoga Allah membantu kita, menolong kita
untuk bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi bagaimana kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita ini. Kemudian jemaah sekalian, perbanyaklah salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari Jumat seperti ini, karena setiap salawat yang kita berikan kepada beliau akan dibalas oleh Allah untuk kita yang bersalawat sebanyak 10 kali. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Warḍa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakar wa Utsman wa Umar wa Ali wa بمنك وكرمك معهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.